Selamat datang nih untuk Idul Fitri, Pak Sony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mandat Sudana MPD, Kepala SMA Negeri 2 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, periode 2015 sampai Juli 2020. Selama saya bertugas di SMA Negeri 2 Cikarang Utara, saya mencoba melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan literasi Ridaton. Nah, Ridaton adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan mengumpulkan seluruh siswa kelas 10, 9, dan 12 beserta Bapak Ibu guru dan usaha untuk diberikan waktu selama 15 menit untuk membaca buku-buku yang dibawanya oleh masing-masing. Kemudian setelah membaca bersama, atau beberapa siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan, menyampaikan apa yang sudah dibacanya. Sehingga ini ternyata setelah dilaksanakan beberapa tahun, karena dilaksanakannya adalah setiap 1 bulan sekali dan dilaksanakan dari mulai tahun 2017. Alhamdulillah ternyata memberi dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas motivasi siswa untuk membaca. Dengan adanya kegiatan Ridaton literasi, para siswa dikumpulkan di depan sekolah atau di halaman. Dengan ada kegiatan itu untuk memotivasi minat baca para pendidik dan siswa. Dengan keadaan kegiatan itu, ketua komite mendukung dengan adanya kegiatan itu. Kami sangat mendukung kegiatan Ridaton yang dilaksanakan di SMA 2 Cikarang Utara. Melalui kegiatan ini, seluruh warga sekolah, baik peserta didik, guru, hingga tenaga pendidikan, termotivasi untuk melakukan aktivitas membaca. Melalui kegiatan ini, literasi bisa tumbuh dan berkembang menjadi budaya positif pada ekosistem sekolah. Kegiatan ini sangat positif dan ini bisa menggugah minat siswa untuk membaca dan belajar lebih banyak. Dan saya lihat program literasi yang sudah dijalankan oleh pimpinan, yaitu Pak Haji Manda Trisudana MPD, ini cukup mendobrak gerakan membaca tidak hanya kepada siswa, juga menggugah kepada guru-guru dan semua sivitas akademika untuk bisa terus menggali pengetahuan melalui kegiatan literasi. Ridaton sebagai salah satu kegiatan gerakan literasi di SMA Negeri 2 Cikarang Utara mampu untuk meningkatkan minat baca bagi para peserta didik. Salam literasi. Dengan adanya Ridaton di SMA Negeri 2 Cikarang Utara, membawa dampak positif kepada kita, siswa-siswi SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Salah satunya adalah kita lebih aktif untuk membaca, dan yang paling penting kita diberi kesempatan saat Ridaton selesai untuk mengulas kembali cerita yang sudah kita baca. Kegiatan Ridaton di SMA Negeri 2 Cikarang Utara sudah mampu meningkatkan minat baca dari peserta didik kita. Terbukti dengan prestasi yang kita dapat sebagai Duta Baca Kabupaten Bekasi pada tahun 2017 dan sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua murid dari SMA Negeri 2 Cikarang Utara atas nama Altiani Putri Saturi, kelas 12 IPA 3. Saya sangat mendukung kegiatan Ridaton yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Cikarang Utara
Semoga kegiatan ini menjadi motivasi dan dalam menumbuh kembangkan budaya literasi di SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Rohma selaku orang tua dari siswa bernama Dina Zahra Maharani. Saya sangat mendukung program literasi dari Sekolah SMA Negeri 2, khususnya untuk redaton. Saya harapkan kedepannya siswa bisa lebih gemar lagi membaca untuk menambah wawasan. Sekali lagi semangat Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis selaku orang tua siswa dari Alisa Namang Paja. Saya sangat mendukung program redaton sekolah di SMA Negeri 2 Cikarang Utara karena program ini bisa untuk menumbuh kembangkan minat baca siswa dan juga untuk menambah wawasan siswa itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau suara terdengar sebentar lagi acara webinar akan segera kita mulai. Mohon kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk dalam posisi mute supaya tidak mengganggu jalannya webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Casmadi, MMBD. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Setu, Bapak Dr. Haji Dedi Nur Hadiat, MPD. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Babelan, Bapak Haji Saparudin, SPD MM. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Sukatani, Bapak Haji Manda Trisudana, MPD. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Tambun Utara, Bapak Haji Sayoga, SPD MM. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Kedung Waringin, Bapak Haji Abu Darda, MPD. Yang saya hormati Ibu moderator kita, Dr. Halimatus Sa'diyah, MM, MPD. Serta Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia. Sebelum acara kita mulai, saya bacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan sekaligus pembukaan webinar oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat. Acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu pemaparan best practice 5 kepala sekolah Kabupaten Bekasi yang akan dipandu oleh moderator Ibu Halimatus Sa'diyah. Dan acara yang keempat adalah acara penutup. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, marilah acara yang pertama kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta webinar dimohon untuk menyikapi dengan khidmat.
Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Dr. Haji Casmadi, MMPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, bahwa pada hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan sebagian tugas, yaitu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang penerus bangsa dalam rangka mengemban sebuah amanah, yaitu amanah pendidikan. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, bahwa dalam seminar ini, dalam webinar ini ada 4 kepala sekolah SMA dan 1 kepala sekolah SMK. Ya, saya sebutkan satu persatu, yaitu dari SMA Negeri 1 Kang Dedi, dari SMA Negeri 2 Tambun Utara Mas Sayoga, dari SMA 1 Sukatani Kang Haji Manda, dari SMA 1 Kedung Waringin Kang Abu Darda, dan dari SMK Negeri 1 Babelan Kang Haji Jabarudin. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jumlah peserta ini alhamdulillah begitu antusias, begitu hebatnya, ya, dan berjumlah 340. Dan alhamdulillah ada yang dari Jepang juga pesertanya ini, yaitu Mr. Nobuyuki Suzuki. Kemudian ada dari KCD wilayah 12, Dr. Abur Mustikawanto yang begitu antusias memberikan perhatian dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, ada juga peserta seminar bukan hanya dari wilayah Jawa Barat, tapi ini sudah tataran nasional. Ada yang dari Ternate, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jambi, ada yang dari Sulawesi, Madura, Trenggalek, bahkan dari sivitas akademik, ya, yaitu dari Untirta, dari UPI, dari UNJ. Dan alhamdulillah, walaupun penyelenggara yaitu dari para policy maker dan decision maker, yaitu kepala-kepala sekolah, SMA dan SMK, tapi alhamdulillah bahwa ini adalah bersifat holistik, bersifat universal, peserta khususnya dalam dunia pendidikan, ya, yaitu dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK se-Indonesia. Oleh karena itu, imbas dari sebuah seminar ini, imbas dari webinar ini dapat memberikan sebuah kontribusi pemikiran yang normatif, yang akan dijadikan sebuah frame of reference, yang akan dijadikan sebuah kerangka berpikir dalam antisipasi proses belajar mengajar selama pandemik ini. Kita menyadari bahwa kondisi seperti ini adalah bukan kita untuk merenungi, bukan kita untuk menyesali, tapi justru kita harus bangkit bagaimana mencoba mendesain sebuah proses belajar mengajar sehingga sangat menarik bagi siswa-siswi kita. Kita menyadari bahwa dengan adanya cobaan seperti ini, kita terkadang sering bertanya, makhluk apa COVID itu? Apa yang mau dilaporin dari sini? Datang apa COVID itu?
sehingga kita tidak perlu menyesali, kita tidak perlu putus asa. Dengan adanya COVID ini kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya, dan alhamdulillah salah satu hikmah dan manfaatnya yaitu kita bisa melaksanakan seminar tingkat nasional yang tentunya pesertanya bukan hanya pada tataran KCD wilayah 3, tapi lebih bersifat holistik secara keseluruhan, dan alhamdulillah bersifat nasional. Oleh karena itu, Bapak Ibu peserta webinar ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan-masukan yang berharga tentunya untuk mendesain sebuah program-program berikutnya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya kegiatan ini ada sebuah follow up, ada sebuah tindak lanjut, mungkin dari KCD-KCD yang lain atau dari kepala-kepala sekolah yang lain yang bisa menyelenggarakan seminar-seminar ini. Dan hikmah yang kedua adalah bahwa dengan adanya Allah memberikan sebuah peringatan ini, kita dapat bersilaturahim, bukan pada tataran lokal tapi lebih bersifat nasional. Dan ini dapat memberikan sebuah pemikiran-pemikiran yang positif demi proses belajar mengajar. Kita menyadari dan sangat menghargai pemikiran-pemikiran mereka ini, seminar nasional ini dengan diseminasi best practice ya, yang tentunya dari pengalaman-pengalaman para kepala sekolah, pengalaman-pengalaman para policy maker, pengalaman-pengalaman para decision maker, pengambil kebijakan dan pengambil keputusan di tingkat tataran lembaga sekolah. Itu bisa saling berkolaborasi, bisa saling memberikan masukan-masukan demi kepentingan atau demi adanya sebuah pembaharuan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, seminar yang mencoba sebagai keynote speak itu beberapa kepala sekolah ini, saya yakin dan saya optimis dapat memberikan sebuah warna baru, dapat memberikan sebuah harapan baru untuk lembaga pendidikan yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita menyadari kondisi kesehatan yang pada saat sekarang ya diterpa, kemudian berbagai macam strategi, dan alhamdulillah Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Muhammad Ridwan Kamil memberikan sebuah atensi yang serius, memberikan sebuah perhatian yang serius bagaimana untuk menanggulangi ini, bagaimana untuk menepis makhluk ini, bagaimana menepis binatang ini. Dan insya Allah dengan ikhtiar di bawah komandan beliau, Jawa Barat bisa kembali seperti semula. Mudah-mudahan dari kita semua yang hadir pada saat sekarang, kita akan memberikan pemikiran-pemikiran yang baik demi perkembangan pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, selamat mengikuti seminar, selamat mengikuti webinar, dan diharapkan kegiatan-kegiatan ini bisa di-follow up-i, bisa ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga yang lain, yang tentunya tiada lain dan tiada bukan bagaimana mengemban sebuah amanah ini, mengemban institusi pendidikan ini agar tetap eksis, agar tetap maju dalam rangka membangun sebuah khalifah-khalifah bangsa, dalam membangun dan memberikan sebuah angin segar dalam hal ini, yaitu para siswa-siswi yang ada di sekolah Bapak. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan kok, Mas. Tingkat nasional diseminasi praktis kepala sekolah SMA dan satu kepala sekolah SMK saya buka secara resmi.
Terima kasih. Nggak bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mas, gimana, Mas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Casmadi, MMPD, atas pembukaan. Bapak Ibu, peserta webinar yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu pemaparan best practice 5 kepala sekolah yang akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Halimatus Sa'diyah. Kepada Ibu ya Halimatus, ya, jadi untuk acara inti nanti akan diisi oleh pemaparan 5 kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Haji Dedi Nurhadiat, MPD, dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi. Kemudian yang kedua dari Kepala SMK Negeri 1 Babelan, Bapak Haji Saparudin, SPD MM. Kemudian yang ketiga nanti akan dilanjut dari Bapak Haji Manda Trisudana dari Kepala SMA Negeri 1 Sukatani. Kemudian yang keempat adalah Bapak Haji Sayoga, SPD MM, Kepala SMA Negeri 2 Tambun Utara. Dan yang terakhir adalah Bapak Haji Abu Darda, MPD, dari SMA Negeri 1 Gedung Waringin. Nggak bisa, Bu. Kepada Bapak dan Ibu peserta webinar, selanjutnya waktu saya serahkan kepada moderator Ibu Halimatus Sa'diyah. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Bapak Saronto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dr. Casmadi, MMPD MH. Selamat datang Pak, selamat bergabung, dan selamat juga kepada beliau atas sidang terbukanya yang terselenggara beberapa hari yang lalu. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dedi Nurhadiat MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Setu. Yang terhormat Bapak Haji Saparudin SPD MM, Kepala SMKN 1 Babelan. Yang terhormat Bapak Haji Manda Trisudana MPD, Kepala SMAN 1 Sukatani. Yang terhormat Bapak Haji Abu Darda MPD, Kepala SMAN 1 Gedung Waringin. Yang terhormat Bapak Haji Sayoga SPD MM, Kepala SMAN 1-2 Tambun Utara. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah, kita dapat bertemu dalam tatap maya dalam rangka seminar diseminasi best practice Kepala SMA SMK Kabupaten Bekasi. Dalam kegiatan ini sudah ada 350 orang pendaftar dari berbagai wilayah seluruh Indonesia, bahkan ada peserta dari luar yaitu Mr. Nobuyuki Suzuki, yaitu dari Jepang. Selamat bergabung, Mr. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama paparan best practice dari 5 orang kepala sekolah. Kita sama-sama akan menyimak bagaimana beliau berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan seminar ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, kita akan sama-sama menyimak paparan best practice dari 5 orang kepala sekolah yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu, kepada para partisipan dimohon untuk tetap berada di room ini sampai kegiatan berakhir. Bapak Ibu yang berbahagia, apabila nanti dalam kegiatan ini ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menulis di kolom chat yang ada di bawah layar Bapak Ibu sekalian, atau nanti pada saat saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu langsung menggunakan audionya
untuk bisa berdiskusi langsung dengan cara melambaikan tangan pada kolom reaction yang ada di bawah. Kemudian nanti dari pihak host akan meng-unmute audio Bapak Ibu. Jangan lupa kepada Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan untuk mencantumkan tujuan pertanyaannya kepada kepala SMA mana, kemudian Bapak Ibu sendiri berasal dari institusi yang akan paparan best practice dari Bapak Manda Trisudana MPD. Beliau adalah Kepala SMAN 1 Sukatadi saat ini, namun best practice beliau dari SMAN 2 Cikarang Utara, karena sebelumnya beliau adalah Kepala SMAN 1 SMAN 2 Cikarang Utara. Nah, best practice beliau berjudul dengan kegiatan literasi redaton dapat meningkatkan minat baca peserta didik di SMA 2 Cikarang Utara. Nah, mungkin paparan best practice ini sangat erat kaitannya dengan prestasi yang telah beliau peroleh. SMA 2 Cikarang Utara dinobatkan sebagai Sekolah Duta Baca Kabupaten Bekasi. Kemudian beliau juga menjadi Kepala Sekolah Berprestasi tahun 2016 di tingkat Kabupaten Bekasi. Kemudian tahun 2019, sekolahnya mendapatkan kerjasama Indonesia-Amerika, yaitu dari lembaga Peace Corps, dengan hadirnya Mr. Natali ke SMA tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Manda Trisudana untuk memaparkan best practice-nya. Dipersilakan, Pak. Terima kasih. Nanti kalau udah ini nih ya. Manda berarti diem ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya, semua peserta webinar, dan kita mendapatkan karunia kita bisa dipertemukan dalam webinar kali ini. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 3, Bapak Dr. Haji Casmadi MMPD MPH MH, dan rekan-rekan narasumber yang 5 kepala sekolah hari ini, yaitu yang pertama saya ucapkan dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Dedi Nur Hadiat MPD selaku tuan rumah, terima kasih Pak. Dan rekan kepala sekolah Bapak Dr. Haji Saparudin MPD, Kepala SMK Negeri 1 Babelan. Bapak Dr. Andes Haji Sayoga, SPD MPD, selaku Kepala SMA Negeri 2 Tambun Utara, dan Bapak Haji Abu Darda MPD, selaku Kepala SMA Negeri 1 Sukatani yang sangat saya hormati, dan rekan-rekan semuanya termasuk Ibu Dr. Halimatus Sadiah yang telah memberikan atau yang menjadi moderator kali ini, dan kepada timnya saya ucapkan makasih. Hari ini atau dalam kesempatan kali ini saya coba akan memaparkan apa yang menjadi best practice saya waktu di SMA Negeri 2 Cikarang Utara sampai tanggal 10 Juli kemarin 2020. Kalau saya sekarang sebagai Kepala SMA Negeri 1 Sukatani,
Nah, saya ambil judul best practice ini di SMA Negeri 2 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan kegiatan literasi redaton dapat meningkatkan minat baca peserta didik di SMA 2 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Yang menjadi latar belakang yaitu rendahnya minat baca pada peserta didik di SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Perumusan masalah yang saya ambil, yang pertama bagaimana upaya meningkatkan minat baca peserta didik di SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Dan yang keduanya, mengapa di SMA Negeri 2 Cikarang Utara perlu diadakan kegiatan literasi redaton. Lalu upayanya bagaimana pelaksanaan kegiatan literasi redaton di SMA Negeri 2 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Strategi dari kegiatan literasi redaton yang saya ambil ini diambil karena berdasarkan gerakan literasi sekolah atau GLS dan pendidikan penguatan karakter. Terus selanjutnya saya melandaskan kepada kajian-kajian teori yang ada di dalam best practice ini yang berhubungan dengan masalah. Yang pertama adalah dengan kegiatan literasi redaton. Kegiatan pengertian yang pertama yaitu dengan yang bisa berhubungan dengan pengertian literasi. Secara umum di sini saya kemukakan dua pendapat dari para ahli, yaitu dari Budi. Budi berpendapat bahwa literasi adalah suatu kemampuan untuk membaca dan menulis. Sedangkan menurut Education Development Center, bahwa literasi diartikan sebagai kemampuan individu untuk menggunakan kompetensi yang ia miliki. Sedangkan redaton ini terdiri dari dua kata, yaitu dari read dan yang berarti membaca, dan maraton yang berarti adalah lari jarak jauh. Yang ketiganya adalah minat baca. Minat baca saya ambil di sini dari pendapat ahli yang bernama Rohim. Nah, ini adalah diartikan keinginan yang kuat yang disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Sedangkan kita tahu bersama sebagai orang Muslim bahwa di dalam Al-Quran pun ada bahwa kita diusahakan atau diupayakan harus membaca, yaitu dengan surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ini bahwa kita ditunjukkan untuk terus membaca. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan literasi redaton. Ini saya kembangkan atau di mana dikategorikan atau ditahapkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap pembiasaan dan tahap pengembangan serta tahap pembelajaran. Prosedur pelaksanaan dari kegiatan redaton ini adalah yang pertama, ada 4 tahap, ada 4 prosedur. Yang pertama, guru terlebih dahulu memberikan tujuan atau maksud dari kegiatan redaton itu sendiri. Yang kedua, waktu yang diberikan untuk membaca buku bersama-sama ini adalah
di lapangan, siswa dan guru kumpul, kemudian membaca, diberikan waktu 15 menit. Setiap siswa buku-bukunya adalah membawa sendiri, sesuai dengan keinginannya, kemauannya, dan yang dimilikinya. Baik itu dari milik sendiri maupun pinjam dari pustakaan. Silahkan secara bebas untuk membawa buku. Tentu ada di sini adalah sehingga mereka atau dengan membawa tersebut. Dan langkah ketiga adalah setelah membaca selesai siswa, ini ada beberapa orang siswa disuruh ke depan untuk mengumpul dan menguji coba bagaimana diberi kesempatan untuk mempresentasikan atau menyampaikan apa yang sudah dibacanya. Apakah tokoh-tokohnya, apakah teori-teorinya, apa kesimpulannya, silakan diberikan kesempatan membaca. Dan tahap yang terakhir ini adalah yang bagi kegiatan ini siswa diminta untuk membuat ringkasan, termasuk diberikan atau setelah penyampaian presentasi tersebut atau menyampaikan apa yang sudah dibacanya, maka siswa tersebut diberikan reward atau hadiah oleh Bapak Ibu guru atau oleh pihak sekolah. Ini setelah dalam kegiatan redaton, ini ternyata adalah setelah dianalisis beberapa tahun redaton di SMA 2 Cikarang Utara dilaksanakan 3 tahun, 2017, 2018, 2019. Ini ternyata adalah berdampak besar, terutama adalah setelah dianalisis ini adalah punya dampak terhadap motivasi siswa dalam membaca. Setelah tahun pertama ukurannya, kemudian tahun kedua semakin besar motivasinya, semakin banyak peminat bacanya, baik itu dalam kegiatan redaton maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Yaitu misalkan ambil di kegiatan 15 menit di jam pertama untuk kegiatan Iqro, baik baca Quran maupun baca buku yang lain. Kemudian yang berikutnya yang kedua, sebagai ajang promosi kemampuan membaca siswa atau sebagai ajang promosi memperkenalkan bahwa siswa punya kemampuan, punya potensi untuk bisa diperlihatkan kepada pihak lain, kepada apakah teman-temannya sesama kelas atau mungkin di luar kelas lain, termasuk Bapak Ibu guru yang lain, untuk menyampaikan. Ternyata setelah diberikan kesempatan, siswa itu adalah sangat semangat untuk menyampaikan, mempresentasikan apa yang disiapkan atau berebut siswa tersebut untuk menyampaikan informasi, mempresentasikan ke depan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan bakat menulis. Nah ini juga lahir juga, misalkan lahirnya atau siapnya mereka membuat karya-karya berupa cerpen atau berupa puisi, itu yang dituangkan dalam mading maupun bahkan sudah menyampaikan ke dalam untuk ditinjaklanjuti ke tingkat-tingkat pembuatan penyusunan. Dan yang keempat, dapat meningkatkan minat siswa dalam yang berkunjung. Nah, ini kepustakaan, ini yang sangat besar. Yang saya amati dan ternyata dilihat dari data, ini besar sekali pengaruhnya. Nah itu karena itu adalah, saya ambil judul ini, ternyata meningkatkan jumlah yang berkunjung ke pustakaan sebagai indikator. Indikator saya, ya perspektif saya ini, mengapa besar pengaruhnya terhadap minat baca termasuk yang berkunjung ke perpustakaan. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah bisa menumbuhkan kreativitas siswa. Kreativitas siswa, sehingga siswa bisa berkreatif tadi, berkarya, termasuk membuat suatu kegiatan-kegiatan, event-event, baik itu dalam bentuk pameran maupun bentuk-bentuk lain. Dalam bentuk-bentuk produk yang, nah di sini yang sangat mendukung untuk selanjutnya adalah membentuk karakter siswa. Karakter terbentuk terbiasa di dalam disiplinnya, termasuk kesiapan
membantu pihak-pihak lain termasuk menyiapkan dalam satu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang harus diikuti sehingga mereka punya bentuk karakter. Termasuk di sini adalah yang bisa mendukung dirinya untuk bisa mengembangkan potensi-potensi dirinya termasuk dalam untuk kegiatan pembelajaran. Dan yang ketujuh, maaf ini, ternyata punya peran besar, punya dampak besar. Ini bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Contohnya apa? Ini anak siswa bisa menyelenggarakan suatu event-event besar, baik itu untuk lomba-lomba. Nah itu di SMA 2 kalau untuk untuk kegiatan ekstrakurikuler sudah berjalan bagus dan sudah berjalan teratur. Artinya bahwa kan kalau untuk kegiatan pramuka seperti untuk ada kibar silpat untuk fokus itu karena sudah padat sehingga diatur 2 tahun sekali menyelenggarakan event-event besar tingkat Bekasi atau tingkat Jawa Barat, Banten, dan DKI. Nah itu saya kira misalkan termasuk juga di dalam kegiatan sekolah, yaitu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan ini contohnya adalah juga bisa untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut ini adalah mereka bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain, pihak-pihak luar, dengan sponsorship, bahkan karena di lingkungan kita ini adalah lingkungan banyak industri-industri, termasuk dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu untuk penyelenggaraan kegiatan yang cukup besar karena penyelenggaraan siswa biasanya untuk mendatangkan artis top itu bisa puluhan juta dan itu bisa diselenggarakan dengan dibantu minim oleh pihak sekolah, tetapi mereka bisa mencari sumber dana yang cukup besar. Ini yang kegiatan yang luar biasa. Ini juga merupakan bentuk dukungan dari berbagai pihak, termasuk ini adalah ada pengaruh dari kegiatan redata. Ini data dari dukungan keberhasilan literasi terhadap dari kunjungan perpustakaan. Saya tampilkan sini di tahun 2017 ini prosentasenya 68%, dan di tahun 2018 meningkat menjadi 76% dan 2019 menjadi 89%. Hanya di tahun 2020 jelas menurun, bahkan mungkin tidak bisa karena sedang kondisi pandemi. Yang diterima di perguruan tinggi negeri memang belum besar persentase, tapi berusaha terus ditingkatkan dengan kerjasama dengan pola pembinaan dari BP, dan ternyata ini adalah cukup berhasil, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Faktor-faktor yang mendukung kegiatan ini adalah memang mutlak harus ada kerjasama dari berbagai stakeholder, terutama adalah komponen-komponen yang ada di dalam sekolah, dalam satuan pendidikan, dari mulai guru, kemudian di tata usaha, dan bahkan mungkin dukungan komite. Termasuk di sini adalah ada kerjasama yang bisa dibantu dengan kerjasama dengan pihak luar, yaitu kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan. Atau kerjasama yang bagus, yang memang benar-benar didukung oleh semua komponen yang ada di dalam, yaitu antara guru mata pelajaran, termasuk dengan siswanya secara bersama-sama. Dan kolaborasi, nah ini harus bekerjasama secara kolaborasi dan harus sinergi, jadi saling mendukung, jadi tidak saling menjatuhkan atau tidak hanya mementingkan bagian-bagian tertentunya atau mungkin menjadi tanggung jawabnya, tetapi adalah harus tetap mendapat dukungan dari bagian-bagian yang menjadi tugasnya maupun tugas orang lain. Faktor penghambat kegiatan literasi redaton ini adalah ada memang perpustakaan masih belum ruangan perpustakaan penuh atau perpustakaan khusus
yang memadai, masih ruang kelas masih diciptakan atau masih dipakai untuk kegiatan perpustakaan. Kemudian yang kedua, keterlibatan seluruh unsur sekolah pada kegiatan redaton masih belum total. Bapak Ibu gurunya ya masih belum, yang memang yang diwajibkan masih sedang pada yang hadir pada hari itu gitu. Jadi memang tidak melibatkan secara keseluruhan, jadi yang harus yang tidak ada jam harus hadir, tapi tetap yang mewajibkan atau mengikutinya adalah kegiatan-kegiatan seluruh guru, siswa, terutama adalah guru-guru yang memang yang ada 4 jam pada hari itu. Kemudian pengisian buku jurnal. Ini ada karena untuk lanjutannya, jadi selain ada kegiatan membaca sampai mempresentasikan, nah itu ada kelanjutannya. Jadi mendata, kemudian termasuk untuk supaya bisa mendukung kegiatan-kegiatan lain di kelas, seperti ada pojok baca, ada mungkin di situ ada polisi, ada pojok literasi gitu ya. Ada tadi contoh-contoh nanti tadi yang ditayang di video. Nah itu tentu ini adalah memang ada pohon literasi atau pohon ilmu. Nah ini juga dikembangkan di dalam kegiatan pembelajaran. Karena itu adalah sangat besar antusiasnya dan sangat mendukung saling sinergi sehingga kegiatan pembelajaran di kelas juga cukup bagus dan mendukung sehingga terus berkembang. Dan kesimpulan, ini ada 3 kesimpulan yang saya ambil. Tingginya minat baca ini sangat dibutuhkan oleh setiap siswa, tetapi tentu ini sangat menjadi hal yang lain atau dorongan yang lain. Karena kegiatan redaton merupakan literasi yang menjadi dasar untuk menumbuhkan dari kegiatan pembiasaan, walaupun nanti akan kegiatan pengembangan dan pembelajaran. Dan yang ketiganya adalah suatu kegiatan penguatan mulai kegiatan literasi redaton ini sebagai sarana untuk mendukung upaya peningkatan minat baca peserta didik di SMA Negeri 2 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Rekomendasinya, mari kita meningkatkan kesadaran diri untuk membaca, karena membaca akan memberikan kita manfaat yang besar. Sekolah harus menyiapkan sumber bacaan, menarik dan memadai, serta siap sarana perpustakaan yang sesuai dengan standar Permen Dikbud ya. Sekolah menyiapkan program-program kegiatan, ya bukan hanya perpustakaan bangunannya, tetapi harus kegiatan-kegiatan siswanya berkaitan dengan literasi. Perlunya dorongan dari berbagai pihak, termasuk adalah dari pihak orang tua dan sekolah. Kalau tadi Pak Haji di sini SMA 2 Cikarang Utara, begitu saya datang juga saya pakai motor, tapi saya pakai yel. Biar pas begitu upacara saya sebelumnya itu disemangati siswa itu dengan mengangkat tangan. Saya katakan Semanda yes, dan yang keduanya Semanda bisa, dan yang ketiga Semanda hebat. Itu yang bisa saya tampilkan dan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Manda Trisudana atas paparan best practice-nya. Dapat saya simpulkan bahwa melalui kegiatan redaton dapat meningkatkan minat baca, mencetak siswa dan warga sekolah yang literat, yang mampu mengelola pengetahuan, meningkatkan keterampilannya, serta menguatkan karakter tentunya. Dan beberapa hasil atau dampak positif yang diperoleh dari kegiatan redaton yang dilaksanakan di SMA N2 Cikarang Utara telah meningkatkan minat baca dengan indikator peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan, di mana tahun 2017 sebanyak 68%, kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 76%, dan pada tahun 2019 menjadi 89%. Ini adalah peningkatan angka yang sangat signifikan
Dan dengan GLS juga tadi dijelaskan bahwa ternyata dapat meningkatkan kemampuan wirausaha dari para siswa dan semua anggota organisasi di sekolah. Karena dengan membaca akan membangun kecerdasan, membangun komunikasi, membangun kepekaan dan sensibilitas, dan tentu saja membangun karakter yang diharapkan oleh dunia pendidikan. Dan harapan atau rekomendasi dari beliau tadi dituliskan bahwa sebaiknya sekolah-sekolah lain juga ikut membuat program membaca bagi peserta didik dan membudayakan membaca. Untuk itu Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana perencanaan kemudian pelaksanaan kegiatan redaton ini dapat terlaksana dan ternyata memberikan dampak yang positif di SMA beliau, Bapak nanti bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat atau nanti bisa bertanya langsung di saat sesi diskusi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan yang keempat dari Bapak Sayoga SPD MM. Beliau adalah Kepala SMAN 2 Tambun Utara, namun best practice beliau diambilnya pada saat beliau menjadi Kepala SMA 3 Tambun Selatan. Adapun sebelumnya saya sampaikan prestasi-prestasi yang pernah beliau raih. Yang pertama, beliau dinobatkan sebagai untuk sekolahnya pernah dinobatkan sebagai sekolah berwawasan lingkungan oleh Lembaga Internasional Human Resource Development Program tahun 2018. Kemudian sekolahnya menjadi juara Harapan 3 Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bekasi. Kemudian sekolah juga ditetapkan sebagai penerima BOS kinerja atas tertib administrasi pengelolaan Dapodik dan peningkatan mutu lulusan tahun 2019. Kemudian untuk Bapak Manda, kegiatan saat ini terbatas. Ini dari Ibu Kurniati SMA 5 Tambun Selatan, Pak Manda. Kegiatan saat ini terbatas. Bagaimana dengan agar redaton tetap berjalan, ya? Atau adakah bentuk pengganti penerapan literasi lainnya? Itu Bapak, untuk Bapak Manda. Kemudian ada pertanyaan yang sejenis untuk Bapak Haji Saparudin, ya. Bagaimana Pak jadwal untuk mengatur kegiatan anak-anak memunculkan minat baca di perpustakaan? Ini untuk Bapak Manda, ya. Nah, sedangkan untuk Pak Haji Saparudin, bagaimana jika program kegiatan OSIS ada kendala? Ini pertanyaannya dari Bapak Sony SMA 2 Setu. Kemudian pertanyaan untuk Bapak Manda, ya, karena baru tampil, ya Bapak, ya. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Abu Darda, mohon maaf. Bagaimana kiat-kiat atau pendekatan keteladanan PHBS dapat meningkatkan prestasi akademik di sekolah Bapak? Karena di sekolah kami seringkali kita menghadapi perilaku-perilaku dari guru, ya. Misalnya sulit sekali untuk diajak berhenti merokok, atau setidaknya tidak merokok di hadapan siswa dan seterusnya. Ini untuk Bapak Abu Darda. Kemudian untuk Bapak Sayoga, sebentar Bapak belum. Tadi. Atau ini Bapak, mohon maaf untuk 4 pertanyaan ini silakan kepada Bapak untuk bergantian menjawabnya. Untuk Bapak Sayoga. SMA 5 Bu. Dari SMA 5 Tambun Selatan, ya. Waktu terbatas, tetapi bagaimana agar redaton tetap berjalan? Memang sangat dilematis bagi kita sebagai pengajar. Dalam kondisi pandemi serba sulit, serba dibatasi. Tapi ini mungkin bisa diganti dengan kegiatan yang sama seperti ini, webinar, atau mungkin melalui digital. Jadi
memang waktunya sangat berbeda dan terbatas, tetapi mungkin bisa mengganti walaupun persentasenya akan berkurang. Setiap siswa diberikan keleluasaan untuk membaca, kemudian menyampaikan hasil-hasil digital atau hasil yang sudah dibacanya, disampaikan, dipresentasikan, atau mungkin dengan model-model lain yang bisa menayangkan, menampilkan di dalam bentuk-bentuk yang melalui kegiatan digital. Hanya beda, jadi mungkin pasalnya kalau ini langsung, kalau biasanya langsung, sekarang tidak langsung, ada sedikit perubahan saja. Yang berikutnya ada pertanyaan dari mana ini yang masa tidak bisa, saya tidak sempat ngebuka merilis kembali. Tadi ada pertanyaan seperti ini. Tentang dari siapa? Bagaimana jadwal untuk mengatur kegiatan anak-anak agar munculkan minat baca di perpustakaan? Nah, ini memang ada beberapa indikator atau beberapa kegiatan. Apa yang kita ukur? Apa ukurnya itu adalah kegiatan-kegiatan siswa membacanya, atau mungkin hanya kumpulan-kumpulan jumlah pengunjungnya. Nah, itu bisa dibedakan. Jadi kalau misalkan kita buat jadwal, kalau misalkan harian biasa tidak perlu jadwal, karena mungkin kegiatan belajar nanti yang ke perpustakaan itu adalah yang tertentu saja, tidak akan menggerombol secara keseluruhan berbondong-bondong ke perpustakaan datang, tapi tetap mungkin pada waktu-waktu tertentu. Nah, tetapi di sini ada solusi, ada kiat-kiat ya. Misalkan di pendataan di dalam perpustakaannya itu, ini apakah tujuannya ada beberapa meja atau beberapa daftar, apakah untuk meminjam buku atau untuk membaca, dan ini ada data-data, sehingga di situ bisa memilah nanti kegiatan-kegiatan siswa untuk apa. Kemudian di situ bisa juga kalau secara kelas itu di jadwal untuk IPA, IPS, mungkin nanti untuk apakah per jam atau berapa jam atau hari, ya itu bisa di jadwal IPA, IPS-nya, harinya atau mungkin jamnya. Ini bisa pengaturan waktu. Dan yang berikutnya ini kalau tidak salah dari SMA, ada yang ketiga dari SMA SMA 2 ya, SMA 2 Tambun Utara. Tambun Utara apa yang mana? Yang menanyakan gini, untuk bagaimana kesiapan Bapak dalam menghadapi sikap kritis siswa di dalam, tentu ini adalah memang menjadi kendala. Kadang-kadang kalau dikritisi itu satu hal yang satu sisi kadang-kadang emosional kita atau mungkin secara ini pasti akan ada, apalagi mungkin cara penyampaiannya. Ini harus kita sikapi dengan baik, dengan sangat legowo. Kenapa? Karena biasanya tetap yang namanya mengkritisi itu tujuannya adalah baik, hanya dalam bedanya ada dalam penyampaian. Dalam penyampaian, metode penyampaian, penyaluran. Jadi di situ mungkin bedanya di situ kalau misalkan ada memang yang bisa menyampaikan dengan cara model-model yang sesuai atau ada yang tidak. Ini juga harus menjadi kita harus bisa memilah bagaimana model. Jadi harus selalu siap dengan kritis bagaimanapun apapun model sikap kritis itu, tetapi tujuannya untuk kebaikan. Tetapi di sini harus bisa kita jangan sampai nanti anak yang sudah mengkritisi malah jadi down gitu ya, karena sikap penerimaan kita, sikap kita, atau mungkin apalagi baik dari siswa maupun guru. Jadi karena itu sebagai guru, sebagai pemimpin harus selalu siap bagaimana dikritik, dikritisi baik dari program maupun bahkan mungkin menyentuh hal-hal yang pribadi. Itu yang menjadi kegiatan-kegiatan atau mungkin yang bisa saya sampaikan, saya bisa jawab dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas kekurangannya, atau mungkin kalau ada hal yang belum saya terjawab, mungkin ada pertanyaan lain, mungkin di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Manda atas tanggapan terhadap 3 pertanyaan yang berbahagia. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.55 dan saatnya kita untuk beristirahat dan menyelesaikan kegiatan ini. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para audien, pada partisipan yang pertanyaannya belum
ditanggapi atau tidak ditanggapi secara personal atau secara satu persatu. Namun demikian kami harapkan bahwa dengan jawaban yang singkat, padat, dan terintegrasi dari para narasumber diharapkan dapat memuaskan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tetap kami rangkum dan ada di panitia untuk kajian evaluasi kepada para beliau narasumber yang ada di sini. Baik Bapak Ibu partisipan, mohon maaf apabila selama kegiatan saya menjadi moderator ada kekurangan. Saya mohon maaf ya, dan untuk selanjutnya, waktu akan kami serahkan kepada pembawa acara. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu. Terima kasih kepada Bapak pemateri dan Ibu moderator, serta Bapak Ibu peserta webinar. Rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ilmu. Amin. Untuk tambah wawasan, tambah pengetahuan. Dan dari saya, apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa mohon jangan live dulu karena habis ini ada sesi foto bersama. Terima kasih. Silakan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan semua videonya. Kita akan melakukan foto bersama. Ini sesi foto bersama hanya tinggal 100 sekian nih. Yang lain sudah pada live nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke. Bentar Ibu. 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga kali. 1, 2, Jangan aja ya. 3. Pak Haji Abu menyerah. 1, 2. Semangat. Sukses. 3. Sekali lagi terakhir Bapak Terima Ibu. kasih. 1, Terima kasih 2, Bapak Ibu peserta. 3. Terima kasih Bapak Ibu. Inspirasi Indonesia. Absen yang belum, tolong itu ya baru Ya, ada absen, 111 Bapak peserta ya, 113 ya. Yang masih hadir, 111 yang masih hadir yang belum absen barangkali dikasih tahu. Ya, diingatkan kembali untuk Bapak Ibu mohon mengisi absen dulu sebelum live. Kita belum tutup dulu untuk Zoom kita ya. Kan masuk pas yoga Ya. belum absen. Namun apabila Bapak Ibu sudah ada keperluan lain atau mungkin untuk melaksanakan isoma, dipersilakan untuk live group karena acara sudah selesai. Ya. Silakan Bapak Ibu dipersilakan untuk live group ya. Mohon maaf terima kasih. Terima kasih Bapak. Dengan doa, Terima tutup kasih dengan semuanya. doa masing-masing. Amin. Ya Rabbal alamin. Tadi sudah ditutup sama Pak Saronto Pak Ya, acaranya. tadi udah ditutup doa tadi. Iya. Sama-sama ini kepada Pak Mikdad, terima kasih juga. Nanti materi akan kita share Pak lewat Sudah, Google Bu. Drive, udah ya. Sudah di-share di kolom chat. Ya. Untuk materi Bapak Ibu bisa diunduh lewat Google Drive yang linknya sudah kami tulis di chat room. Kami kirim kemana? Mungkin ada teman-teman yang masih ini Bapak masih mengambil materi di kolom chat. Silakan untuk kepada Bapak-bapak pemateri dipersilakan untuk isoma dulu. Monggo kepada Bapak Ibu yang mau ada keperluan, mau lab, monggo dipersilahkan. Yang sudah mengisi absen, nanti kami akan mengirimkan sertifikatnya sesuai email masing-masing Bapak Ibu ya.
Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absen dulu sebelum live. Gimana untuk ngabsen ini udah dicek, ada dicetak, udah dicek?